Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang Bu Yuli akan membahas tentang mata pelajaran IPA. Mohon maaf ya, Bu Yuli tidak bisa Zoom karena tadi sudah Bu Yuli jelaskan bahwa Bu Yuli ada pertemuan di luar. Jadi, Bu Yuli rekam secara offline seperti ini agar kalian tetap bisa membahas soal-soal. Nah, kita bahas soal IPA ya. Soal IPA yang kemarin yakni tentang tema 3, subtema 1. Nah, kita akan membahas tema 3 dari subtema 1 sampai subtema 3. Sekarang kalian buka buku IPA kalian, buku paket kalian seperti ini, buku IPA. Kalian buka halaman 48 karena kan sudah Bu Yuli jelaskan waktu belajar kelompok itu. Sekarang Bu Yuli akan membahas soal-soalnya. Jadi, kalian buka latihan 1 halaman 48 nomor 1. Nah, di sini nomor 1, soalnya perhatikan gambar berikut. Selanjutnya, berilah garis petunjuk yang tepat pada setiap organ. Nah, jadi lengkapilah urutan pencernaan. Yang pertama ini. Nah, urutan pencernaannya yakni mulut sudah. Terus di sini ini ditulis kerongkongan, Nah, yang ini ditulis tembolok, Bawahnya mulut ini ditulis lambung. Terus usus, dan ini anus. Nah, sudah kan? Kalau sudah selesai, sekarang kalian lanjut ke halaman 50, latihan 2, yakni nomor 1 kan tugasnya. Nah, di sini halaman 50 latihan 2, coba kalian dengarkan baik-baik ya. Yang A yaitu namanya organ mulut. Nah, fungsinya yaitu tempat terjadinya pencernaan mekanis oleh gigi dan lidah serta kimiawi oleh enzim. Nah, terus yang B yakni organnya namanya kerongkongan. Fungsinya yaitu tempat terjadinya gerakan peristaltik yang mendorong makanan menuju lambung. Yang C, nama organnya yaitu lambung. Fungsinya tempat terjadinya pencernaan mekanis oleh dinding lambung dan kimiawi oleh enzim lambung. Dan yang D yaitu kelenjar empedu. Yang D yaitu kelenjar empedu. Fungsinya yakni menghasilkan cairan empedu dan tersalur di usus halus. Yang E yakni organnya namanya pankreas. Fungsinya yakni menghasilkan enzim amilase, limpase, dan tripsin. Yang F yakni organ usus halus. Fungsinya yakni tempat pencernaan makanan secara kimiawi dan penyerapan sari-sari makanan. Yang G yakni usus besar. Fungsinya yaitu tempat penyerapan kembali air dan sisa-sisa pencernaan. Yang H itu nama organnya anus. Fungsinya yaitu tempat keluarnya sisa-sisa makanan. Sekarang coba dilihat halaman 5 KD 3.3. Kita bahas nomor A ya, yang nomor 1.
Organ pada burung yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara disebut dengan apa kemarin? Dengan tembolok. Nomor 1 C. Nomor 2, coba dilihat gambar sapinya itu ya. Nomor 2 soalnya, pada hewan ruminansia muda, enzim renin yang berfungsi mencerna protein susu terdapat pada bagian bernomor berapa? Nomor 3. Nomor 2 jawabannya C, cicak makan cendol. Nomor 3 sekarang. Bakteri pencerna selulosa terdapat pada bagian nomor berapa? Nomor 4. 3 jawabannya D. Sekarang nomor 4. Susunan organ pencernaan cacing tanah yang tepat adalah mulut, kerongkongan, tembolok, empedal, usus, dan anus. Jadi nomor 4 jawabannya C. Nomor 5. Pada amfibi, setelah dicerna, makanan akan masuk ke usus halus dan mengalami pencernaan kimiawi oleh enzim. Enzim pencernaan tersebut berasal dari pankreas. C. Nomor 6. Organ pencernaan yang ditunjuk oleh nomor 2 adalah, dilihat nomor 2. Nomor 2 betul, lambung. Nomor 7. Pencernaan dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh pankreas terjadi pada organ pencernaan yang ditunjuk oleh nomor 4. D. Domba makan dawet. Nomor 8. Organ pencernaan yang berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral pada sisa-sisa makanan ditunjukkan oleh nomor 4. C. Nomor 9. Bagian tubuh yang berperan dalam pencernaan mekanis adalah gigi. Nomor 9A. Nomor 10. Enzim limpase yang dihasilkan oleh pankreas berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nomor 10 D. Sekarang kalian buka halaman 55 latihan 1 nomor 1. Oke. Halaman 55 latihan 1 nomor 1. Nomor 1, tuliskan contoh penyakit yang dapat terjadi pada organ-organ berikut beserta penyebab dan gejala yang dialami oleh penderitanya. Nomor 1A, jenis penyakitnya yang ada di mulut kemarin apa jenis penyakitnya? Yakni sariawan. Penyebabnya apa? Penyebabnya kurangnya minum vitamin C. Gejalanya yakni terdapat luka atau perih di bagian mulut dan berwarna putih. Terus yang B itu gambar lambung. Jenis penyakitnya namanya gastritis. Namanya jenis penyakitnya yaitu gastritis. Penyebabnya yakni bakteri pada lambung.
Gejalanya perih pada bagian lambung. Yang C itu yakni usus halus ya. Usus halus itu jenis penyakitnya radang usus. Kalau usus halus itu jenis penyakitnya radang usus. Penyebabnya yakni luka di dinding usus. Ada luka di dinding usus, makanya menyebabkan radang usus. Gejalanya terasa perih dan nyeri pada bagian usus. Yang D itu kelenjar empedu atau hati. Jenis penyakitnya yakni hepatitis. Penyebabnya karena virus hepatitis. Gejalanya kulit penderita menjadi kuning atau menguning. Sekarang yang E yakni usus besar. Jenis penyakitnya yaitu sembelit. Penyebabnya yaitu penyumbatan hasil pencernaan di usus besar dalam waktu yang lama. Gejalanya sulit buang air besar. Sekarang kalian coba buka KD 3.3 halaman 57. KD 3.3 halaman 57. Oke. Yang A nomor 1, penyakit akibat infeksi bakteri pada organ nomor 3. Nomor 3 itu lambung ya, disebut dengan gastritis B. Nomor 2, gangguan yang muncul pada organ nomor 6 disebut nomor 6 itu yakni usus besar. Gangguannya yaitu appendistis. Nomor 2 D. Nomor 3, gangguan penyerapan air yang menyebabkan fases menjadi lebih cair terdapat di bagian nomor berapa? Nomor 4. Ada di nomor 4 ya, ini usus halus. Jadi nomor 3 jawabannya C. Nomor 4, gangguan yang tidak terjadi pada organ nomor 1 adalah radang tenggorokan. Karena nomor 1 itu mulut, jadi bukan kerongkongan. Kalau kerongkongan itu radang tenggorokan. Jadi nomor 4 jawabannya D. Nomor 5, berikut yang bukan merupakan cara menjaga kesehatan organ nomor 2 adalah B, makan sekali sehari. Nomor 6, penyakit pada sistem pencernaan yang ditandai dengan sulit buang air besar disebut dengan sembelit C. Nomor 7, berikut yang merupakan gejala radang usus buntu antara lain A, nyeri perut bagian kanan bawah, demam dan muntah-muntah. Nomor 8, kebiasaan melakukan kegiatan tersebut dapat mencegah penyakit diare A ya. Nomor 9, penyebab penyakit hepatitis adalah virus D. 10, cara mengobati penyakit appendistis adalah melakukan operasi usus buntu D. Sekarang soal Hodge halaman 59. Escherichia coli merupakan bakteri yang secara alami terdapat di usus besar manusia.
E. coli berperan membusukkan sisa makanan di usus besar sehingga terbentuklah fases. A. Apa yang akan terjadi jika tidak ada bakteri Escherichia coli yang bekerja di usus besar? Yang terjadi, yakni didengarkan baik-baik ya. Yang A. Jika tidak ada bakteri Escherichia coli pada usus besar, maka tidak akan terjadi pembusukan sisa makanan, sehingga sisa makanan tidak dapat keluar melalui anus dan akan terus tertahan di usus besar. Itu jawabannya yang A. Sedangkan yang B, soalnya meskipun terdapat secara alami di usus, seorang dapat mengalami diare saat memakan makanan yang terkontaminasi dengan bakteri E. coli. Mengapa demikian? Siapa yang tahu itu gambar apa? Yang atas. Ya. Karena E. coli bersifat racun bagi tubuh dan dapat merusak dinding usus halus. Karena E. coli yang berasal dari luar tubuh itu bersifat racun bagi tubuh dan merusak dinding usus halus. Sekarang coba dibuka halaman 61. 61 nomor 1. 61 nomor 1. Soalnya, defisiensi nutrisi atau kekurangan nutrisi adalah kondisi ketika tubuh tidak mendapatkan unsur nutrisi yang dibutuhkan agar dapat berfungsi normal. Pasangkan antara jenis penyakit dan jenis defisiensi nutrisi berikut. Setelah itu, tuliskan contoh makanan yang mengandung nutrisi tersebut. Yang A, beri-beri. Beri-beri itu membutuhkan vitamin B. Vitamin B itu apa saja sumber nutrisinya? Telur, biji-bijian, hati, gandum, dan kentang. Yang B, gondok, itu membutuhkan yodium. Yodium sumber nutrisinya yakni garam. C, sariawan yakni membutuhkan vitamin C. Sumber nutrisinya yaitu buah jeruk. Yang D, sembelit membutuhkan serat. Sumber nutrisinya yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang E, yakni dehidrasi. Dehidrasi membutuhkan air. Sumber nutrisinya yakni air putih dan air kelapa. Yang F, yakni anemia. Anemia membutuhkan zat besi. Sumber nutrisinya yakni daging, kuning telur, dan ikan. Yang G, yakni mata rabun. Mata rabun mata rabun membutuhkan vitamin A. Sumber nutrisinya yakni tomat dan wortel. Yang H, tulang rapuh membutuhkan kalsium. Sumber nutrisinya yakni susu, ikan, brokoli, dan susu kedelai. Sekarang halaman 62, latihan 3 nomor 1. Didengarkan baik-baik ya. Itu ada nomor 1A, buah tomat. Kandungannya yaitu vitamin A.
Manfaatnya menjaga kesehatan organ mata. Yang B. Yang B itu gambar telur. Kandungannya yakni vitamin B. Manfaatnya yaitu mencegah penyakit beri-beri. Yang C, gambarnya wortel. Wortel itu kandungannya vitamin A. Manfaatnya menjaga kesehatan organ mata. Yang D, yakni gambarnya jeruk, kandungannya vitamin C. Manfaatnya yakni mencegah penyakit sariawan dan penyakit akibat kekurangan vitamin C. Yang E yaitu susu, kandungannya protein. Manfaatnya yakni pembentuk antibodi dan sumber tenaga cadangan. Yang F, gambarnya yaitu nasi. Kandungannya yaitu karbohidrat. Manfaatnya yakni sebagai sumber tenaga diperlukan untuk beraktivitas. Sekarang ke halaman 64. Nah, kalian buka KD 3.3 halaman 64. Kita akan membahas yang A, nomor 1. Nomor 1, berikut yang bukan merupakan dampak kekurangan air bagi tubuh adalah D, gangguan fungsi sistem gerak. Nomor 2, penyakit tersebut terjadi karena kekurangan yodium. Itu penyakit gondok ya, karena berarti kekurangan yodium. Jawabannya nomor 2 C. Nomor 3, makanan berikut yang harus dihindari oleh penderita diare adalah makanan pedas. Nomor 3 B. Nomor 4, makanan yang tepat untuk dikonsumsi oleh penderita usus buntu adalah C, buah-buahan. Nomor 5, sumber serat yang bermanfaat untuk mencegah sembelit adalah sayuran. B. Nomor 6, seseorang yang menderita gastritis sebaiknya menghindari makanan pedas. Nomor 6 B. Nomor 7, makanan berikut yang bukan merupakan sumber protein nabati adalah nomor 7 D, telur. Nomor 8, berikut yang bukan merupakan cara mencegah sakit gigi adalah D, makan makanan yang banyak mengandung gula. Nomor 9, makanan yang tepat untuk dikonsumsi pasien yang baru menjalani operasi usus buntu adalah nomor 9, makanan yang tepat untuk pasien yang dikonsumsi setelah menjalani operasi usus buntu adalah bubur. D. Nomor 10, berikut yang bukan merupakan penyebab bau mulut adalah nomor 10 C, kurangnya produksi enzim. Sekarang kita beranjak ke soal HOTS. Nah, buka halaman 68. Kita buka ya halaman 68.
Kita beralih ke soal HOTS. Halaman 68. Sekarang ini banyak jenis diet yang dilakukan masyarakat. Salah satunya adalah diet menggunakan nasi merah untuk menurunkan berat badan. Nomor 1, menurutmu mengapa nasi merah dipercaya masyarakat dapat menurunkan berat badan? Apa perbedaannya dengan nasi putih? Jawabannya, karena nasi merah memiliki kandungan karbohidrat yang rendah, sedangkan nasi putih memiliki kandungan karbohidrat yang lebih tinggi. Nomor 2 sekarang, mengapa diet menggunakan nasi merah masih jarang dilakukan? Jawabannya, karena kebiasaan masyarakat Indonesia untuk mengonsumsi nasi putih masih belum bisa dihentikan. Nomor 3, apa yang akan terjadi jika seseorang yang melakukan diet justru kekurangan asupan karbohidrat? Jawabannya, orang yang kekurangan karbohidrat akan merasa lelah dan lemas, serta mengakibatkan pingsan karena kekurangan sumber tenaga akibat asupan karbohidrat yang tidak cukup. Nah, sekarang IPA sudah dibahas dari mulai subtema 1 sampai dengan subtema 3. Nah, minggu depan insya Allah kita akan menginjak ke tema 4. Nah, semoga pembahasan soal IPA di tema 3 ini bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa buat bahan belajar kalian saat di rumah. Sekali lagi, Bu Yuli mengingatkan kepada kalian, jangan lupa LKS tema 3-nya juga harus dikerjakan, karena itu bisa menambah nilai kalian untuk tambahan nilai saat di rapot kenaikan besok. Jadi tetap LKS tema 3 harus tetap dikerjakan. Bu, saya tidak bisa Romawi 3 dan Romawi 2-nya tidak apa-apa. Kerjakan sebisa kalian, karena itu akan membuat tambahan nilai untuk kalian. Apabila PAS besok itu nilai kalian tidak memuaskan, tidak seperti yang diharapkan, nah Bu Yuli bisa menambahkan di nilai tambahan yang ada di LKS tersebut. Jadi jangan lupa LKS tema 3-nya tetap dikerjakan ya, meskipun tema 3 telah selesai. Oke, sekian dari Bu Yuli. Bu Yuli mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.